Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Namanya orang yang mau susah payah untuk agama, itulah orang yang akan merasakan kenikmatan agama. Kalau orang itu mau puasa, maka dia akan merasakan kenikmatannya berbuka. Kalau puasanya 30 hari, nanti dia akan merasakan kenikmatan hari raya. Jadi kalau nggak mau puasa, berbuka enak ya kira-kira? Itu namanya mangan, bukan berbuka namanya. Dan tidak ada kenikmatannya. Yang kenikmatan berbuka itu hanya dirasakan orang yang puasa. Bagi orang puasa ada dua kenikmatan. Kenikmatan ketika berbuka dan kenikmatan ketika berjumpa dengan Tuhannya, kata Nabi. Nikmat berbuka itu sama-sama makannya beda, sama-sama laparnya beda. Buka itu ada kenikmatan yang beda. Maka semulaikan Allah Ta'ala, orang yang mau susah payah untuk dakwah, ya nanti dia akan merasakan nikmatnya dakwah itu. Tapi orang yang tidak mau susah payah untuk dakwah, maka dia tidak akan bisa merasakan kenikmatannya. Orang yang susah payah memikirkan umat, maka dia yang akan gembira dengan umat. Nah, Rasulullah itu siang malam memikirkan umat. Maka ketika beliau mau wafat, sudah beliau tidak bisa ke masjid, nggak bisa. Sedangkan rumah beliau itu nempel di masjid gitu. Di Rasulullah itu rumahnya nempel di masjid. Pintu rumahnya itu pintu masjid. Jadi Rasulullah itu rumah begini, terus tembok masjid itulah langsung pintu rumah beliau. Dan itulah yang sekarang kubur beliau. Beliau pesan supaya dikuburkan di mana tempat beliau wafat. Dan beliau wafat di rumahnya itu. Dan sekarang rumahnya itu masuk dalam masjid. Jadi kuburan nempel dengan masjid itu sudah sejak zaman Nabi. Sudah sejak zaman Nabi, zaman sahabat begitu. Ya Rasulullah itu mau ke masjid sudah nggak bisa karena sudah sangat lemah. Maka Sayyidina Abu Bakar suruh ngimami. Tapi Rasulullah itu loh begitu cintanya, sayangnya pada umat itu. Melihat umatnya sholat berjamaah, itu beliau ini langsung membuka pintu rumahnya itu. Beliau ingin melihat yang terakhir, melihat orang sholat jamaah. Begitu gembira sekali Rasulullah itu melihat orang jamaah itu. Sampai para sahabat yang sholat itu hampir saja membatalkan sholatnya karena ikut gembira juga. Rasulullah melihat kita. Terus Rasulullah isyarah terus sholat. Beliau masuk ke rumah terus wafat.
Orang yang bisa mencintai orang berjamaah, mencintai orang amal agama, orang yang mikirkan agama siang dan malam. Orang yang mikirkan umat bisa mencintai umat. Tapi orang kalau nggak mikirkan umat, ada orang sholat, nggak ada orang sholat, masjid kosong, masjid anis, tenang-tenang saja, sama aja. Orang yang susah payah karena agama, itulah orang yang akan merasakan kenikmatan-kenikmatan agama. Maka para nabi itu adalah orang yang paling merasakan kenikmatan agama. Karena apa? Mereka lah orang yang paling banyak bersusah payah karena agama. Nah, oleh karena Allah SWT, Allah kasih cerita kepada kita bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ini keluarga yang semua itu korban untuk agama, ayahnya, ibunya, anaknya. Maka akhirnya keluarga ini keluarga yang paling banyak mendapatkan barokah agama. Ayahnya korban karena agama sampai dibakar oleh Namrud gara-gara agama. Beliau hijrah dari tanah yang subur di Irak sana menuju Makkah al-Mukarramah, tanah yang kering kerontang karena agama. Dan yang korban untuk agama bukan hanya Nabi Ibrahim saja, istrinya juga begitu. Istrinya yang terkenal itu dua, yaitu Siti Sarah sama Siti Hajar. Sebetulnya istri Nabi Ibrahim itu 4, tapi yang 2 itu jarang yang tahu. Karena yang 2 ini tidak punya pengorbanan seperti yang 2 ini. Yang ketiga itu namanya Hajun. Yang keempat namanya Konturok. Tapi jarang orang tahu nih. Yang terkenal Siti Hajar sama Siti Sarah. Karena Siti Sarah ini melahirkan nabi-nabi, ribuan nabi. Semua nabi yang disebut dalam Al-Quran, hampir semuanya, bukan semua. Selain Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Idris, selain Nabi Ismail, semua keturunan Sarah semua. Ajib itu, seorang wanita menurunkan ribuan nabi. Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa, semua keturunan Sarah. Nah, Siti Sarah ini kenapa dikasih kemuliaan seperti itu oleh Allah SWT? Di antara sebabnya karena dia ini banyak susah payah karena agama. Beliau menyertai Nabi Ibrahim dalam perjalanan yang panjang dari satu negeri ke negeri yang lain, panjang sekali. Dalam perjalanan itu banyak masalah, banyak ancaman. Yang kedua kali Siti Sarah itu suka khidmat. Khidmat itu suka. Diceritakan dalam Al-Quran. Ketika ada tamu-tamu datang kepada Nabi Ibrahim, faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin hanid. Maka Nabi Ibrahim melihat tamu-tamu datang, langsung menyelinap ke istrinya. Keluar-keluar sudah membawa anak sapi yang dipanggang. Oh, enak kira-kira anak sapi dipanggang? Bukan ayam dipanggang, kalau Temboro paling ayam panggang. Itu pun ayam potong, yang cari yang murah. Ini Nabi Ibrahim kepada istrinya, faja'a bi'ajlin hanid, anak sapi. Kenapa tidak sapi kok anak sapi? Karena kalau sapi itu dagingnya keras,
kurang enak. Maka beliau untuk tamunya pilih anak sapi yang masih empuk. Maka di tengah-tengah khidmat ternyata tamunya itu adalah malaikat Jibril memberitahu, fabasyarnaha bi ghulamin alim. Malaikat Jibril memberitahu kepada Siti Sarah bahwa akan dikasih anak yang alim. Ketika khidmat tamu. Nah, kita ini harus senang dengan khidmat tamu itu. Ini termasuk amalan Nabi Ibrahim dan keluarganya itu senang aja khidmat tamu. Sampai Nabi Ibrahim itu nggak mau makan kalau nggak ada tamu. Kalau nggak ada tamu, beliau itu pergi mencari tamu untuk diajak bareng-bareng makan. Kalau nggak ada tamu, beliau nggak mau makan. Nah, sudah puasa aja lah, nggak ada tamu. Bagaimana kalau kita ada tamu itu? Gembira apa seneng? Hah? Apa susah? Ngerepoti ya. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu tuh kalau ada hari rumah beliau nggak ada tamu, beliau ini menangis. Ya Allah, saya ini dosa apa kok hari ini nggak ada tamu rumah saya? Ya, kalau yang istiqbal di markas itu gimana itu? Kalau nggak ada jamaah itu nangis apa enggak? Mestinya harus nangis itu. Ya Allah, ini kok nggak ada jamaah datang nih, dosa apa istiqbal? Mungkin istiqbal ini ngantuk terus. Nah, gitu sih malaikat. Jangan gak ada yang tamu malah beneran, gak repot-repot. Ini bukan sifatnya keluarga Ibrahim itu. Nah, mulaikan karena umat Islam meninggalkan sunnah menyambut tamu, ikram tamu, maka muncullah beribu-ribu hotel di mana-mana. Di sana berjuta-juta maksiat. Gara-gara apa? Gara-gara orang-orang Islam itu tidak mau ikram tamu. Akhirnya cari hotel. Di mana-mana perusahaan hotel. Nah, zaman Nabi itu semua orang ikram tamu nggak ada hotel. Jadi satu sunnah ditinggalkan itu mulai kan kelihatannya cuma satu sunnah ikram tamu itu. Tapi itu akibatnya itu banyak itu. Menimbulkan macam-macam mudarat. Orang pakai celana ketat. Ya. Kelihatannya itu kan tidak dosa besar tuh. Itu makruh kalau istilahnya para ulama makruh. Tapi gara-gara celananya ketat, akhirnya kencingnya terus berdiri, nggak bisa duduk. Karena kencingnya berdiri, akhirnya tidak bisa bersih. Akhirnya celananya kena kencing, akhirnya sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, wah sudah panjang tuh ceritanya nanti, imannya merosot nggak karu-karuan. Jadi satu sunnah ditinggalkan, itu akibatnya itu panjang bisa. Memang itu sunnah. Tidak wajib gitu maksudnya. Tapi akibatnya banyak sekali kewajiban jadi rusak gara-gara satu sunnah ditinggalkan. Sunnahnya kalau dengar bayan itu melek namanya. Terus kita tinggalkan, ngantuk juga nggak dosa. Ya lumayan tuh mau dengar bayan katanya. Daripada tidak. Nah. Ya toh? Ya enggak, Pak? Tapi akibatnya panjang. Gara-gara bayan nggak dengar, akhirnya nggak paham.
karena nggak paham berbuat seenaknya. Akhirnya keluar 40 hari nyusahkan teman-temannya gara-gara bayan ide yang ngantuk ini. Wapsi juga begitu, Wapsi ngantuk lagi, akhirnya di rumah nggak tertib, berantem sama istrinya, berantem sama tetangganya. Nah, kamu itu dakwah itu diajari berantem atau bagaimana? Nah. Bukan diajari berantem, waktu bayan Wapsi, bayan subuh, tidur. Nah, maka akibatnya panjang. Jadi usahakan amalan itu disempurnakan. Kalau tidak disempurnakan, kadang-kadang satu amalan kecil tinggalkan, amalan besar jadi rusak. Ini ada kapal gede, bisa berjalan membawa ribuan ton. Ada mur kecil gitu, baut kecil gitu, dicepot. Akhirnya kemasukan air, delep. Begitulah amalan manusia itu. Kadang-kadang amalan-amalan kecil tidak diperhatikan, amalan besarnya delep. 2,5 jam tidak dibuat, akhirnya apa? Jamaah 3 hari tidak bisa keluar, jamaah 4 bulan tidak bisa keluar, 40 hari. Nah, lama-lama kerja merosot. Jadi 2,5 jam dibuat, nah, taklim dibuat, ikram yang baik. Nanti akhirnya jamaah 3 hari terbentuk, jamaah 4 hari terbentuk, 4 bulan terbentuk. Hidup agama seluruh alam gara-gara 2,5 jam. Insyaallah mulai kan? Ini ada istimewa itu di Lombok sana. Di satu masjid raya. Masjid raya. Setiap malam Jumat istimewa di situ. Tahu-tahu oleh takmirnya, sekarang orang dakwah nggak boleh istimewa di sini, nggak boleh kegiatan di sini. Laporan ke orang-orang tua, sekarang itu takmirnya itu nggak senang sama tabligh. Maka saya tanya, kok nggak senang sebabnya apa? Nggak tahu tuh, takmirnya yang jahat itu. Terus ada orang tempatan tuh cerita sama saya, itu masalahnya itu sepele Pak, cuman memang anak-anak itu seenaknya sendiri itu. Apa? Itu loh nampan yang masih berisi sisa nasi itu ditarik di atas di tingkat 2. Waktu Jumatan, nah nampan tuh jatuh blung gitu ke masjid. Akhirnya takmirnya marah, kurang ajar orang tabligh, nggak mau membersihkan masjid. Akhirnya dilarang istimewa di situ. Oh, yang jahat kamu ternyata. Dah, kamu datang ke takmir masjid sana, minta maaf. Dan jangan diulangi lagi. Minta maaf, boleh lagi istimewa. Jadi kadang-kadang amalan kecil ditinggalkan, akhirnya amalan besar jadi rusak. Maka semua amalan kita jaga semua, kan. Wong niku kelelakan niku sebab ri cilik ngoten, mboten enten kelelakan karo sikil kebo, mboten enten. Aku kelelakan glugu, mboten enten. Kelelakan iki barang cilik ngono, kelelakan mbok barang cilik iki mlebu nang gulu, ora iso mangan. Gitu. Nah niku lho barang-barang si cilik iku diwopahi tenanan. Siti Sarah Malaikat wa ta'ala, ini di antara pengorbanannya itu menyertai Nabi Ibrahim kemana-mana, perjalanan jauh-jauh dari negara ke negara, dari Syam ke Mesir, bertahun-tahun itu malaikat, bukan sebentar. Tapi Siti Hajar pengorbanannya lain lagi. Siti Hajar itu pengorbanannya ditinggal Nabi Ibrahim di Mekah bersama putranya yaitu Nabi Ismail yang masih bayi, sehingga juga beliau mengalami macam-macam kesulitan, kelaparan, kehausan, kesepian.
Tapi semua pengorbanan Siti Hajar ini tidak disia-siakan oleh Allah. Sehingga Allah kasih kemuliaan Siti Hajar dan Ismail ini menurunkan orang-orang Arab yang akhirnya menurunkan Sayyidul Anbiya, pimpinan seluruh para nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Ya, orang yang mau susah payah untuk agama, ya dia gembira karena agama. Ya, orang nggak mau susah payah, setengah-setengah, ya akhirnya, nah itu kayak orang puasa sunnah ya, atau anak kecil itu waktu puasa, nanti pas nggak ada orang terus minum, ya. Nyolong tempenya ibunya dimakan satu piring. Kemana ini tempe? Nggak tahu. Mungkin dimakan kucing mungkin. Nah, kucingnya kamu itu. Nah nanti setelah buka itu adik-adiknya, kakaknya makannya enak. Tapi ini anak karena sudah nyolong tempe nggak enak makannya. Kamu kok buka kok tidak ada, kelihatannya kok tidak semangat, ada apa? Perut saya sakit, Bu. Kenapa? Nyolong tempe. Itu seperti orang keluar daftari, nggak ada nikmatnya. Keluar itu jangan daftari, full, insyaallah malaikat. Nek keluar daftari itu seperti anak kecil puasa nyolong tempe itu tadi. Daftari kok ke sawah, daftari kok ke sawah. Daftari terus pulang, tidur sore-sore sampai ke masjid lagi. Nah itu membuat amalan kita nggak ada kenikmatannya karena tidak ada mujahadah. Insyaallah mulai kan? Allah. Keluarga Ibrahim alaihissalam, keluarga yang banyak berkorban untuk agama, banyak usaha payah karena agama. Maka akhirnya keluarga ini jadi keluarga yang paling barokah di dunia. Menurunkan nabi-nabi, rasul-rasul, termasuk Sayyidul Anbiya yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka pengorbanan untuk agama, susah payah untuk agama, ini harus kita syukuri. Orang korban untuk agama itu gembira. Jangan korban dengan cemberut, dengan sedih, tidak. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Orang itu harus gembira dengan agama. Kalau tidak gembira dengan agama itu namanya kurang syukur, ya, kurang syukur. Bukan hanya dakwah, gembira dengan dakwah. Bukan hanya taklim, gembira dengan taklim. Bukan hanya ibadah, gembira dengan ibadah. Bukan hanya khidmat, tapi gembira dengan khidmat. Syekh Ilyas bersihkan WC, saya bersihkan WC, mandi, setelah mandi sholat 2 rakaat, sholat syukur. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah tolong aku untuk berkhidmat kepada hamba-hambamu yang muslim. Nah, begitu. Orang itu kalau korban tidak dengan gembira itu khawatir korbannya itu kurang makbul mereka. Gitu. Nah, kita ini korban sedikit dapat ganti banyak sekali, kok tidak gembira itu gimana itu? Kita banyak keluar uang 1 rupiah diganti 1 miliar, kan mestinya harus gembira. Jadi kalau kita ini korban tidak dengan gembira, itu berarti rasa iman dalam hati kita itu sangat lemah sekali sebenarnya. Bukan 1 miliar gantinya tuh di surga Allah. Triliun-triliun gak ada habisnya. Nah, kita ini korban dengan gembira. Mungkin kita keluar 4 bulan, susah-susah sedikit.
tapi kita akan enak selama-lamanya. Maka keluar dengan gembira. Insyaallah kan. Maka ini siapa yang hari ini mau keluar 4 bulan, 40 hari masuk Syawal Masurat, tapi dengan gembira, bukan dengan cemberut. Enggak usah dipaksa-paksa, langsung berdiri daftar. Monggo, bismillah. Monggo.